Sobat Monpers, perkembangan sejarah pers di Indonesia tak lepas dari masuknya mesin cetak ke Indonesia saat penjajahan Belanda. Kebutuhan akan informasi, propaganda, hingga sarana untuk beriklan membuat produk pers seperti koran, tabloid, dan majalah berkembang pesat, terutama sejak awal masa pergerakan. Tak terkecuali pers di eks-Karesidenan Banyumasan, yang mencakup daerah seperti Cilacap dan Purwokerto. Terdapat sejumlah judul koran yang tercatat dalam sejarah, pernah terbit di Banyumasan seperti Panca Indra, The Zuidkus, dan Pandem. Kita berbicara tentang sejarah pers di Purwokerto, tentunya ini tidak lepas dari sejarah tentang modernisasi di Kota Purwokerto. Nama saya Jatinko Wicaksono, saya founder Banyumas History Heritage Community atau BHHC. Komunitas BHHC adalah komunitas pencinta sejarah yang rutin mengulik sejarah di eks-Karesidenan Banyumasan. Dalam hal ini, Jatmiko berbagi temuannya tentang sejarah pers di Purwokerto. Memang di awal bahwa Kota Banyumas dan Kota Purwokerto atau Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto itu kan sebenarnya dulu berdiri sendiri-sendiri gitu, dan kemudian pada tahun 1896 itu kemudian diadakan sebuah jalur transportasi modern pertama di Banyumas Raya, itu adalah Sarayudal Sturmtra Maskapai. Itu yang menyebabkan Kota Purwokerto, karena Kota Purwokerto itu adalah kota yang justru dilewati oleh kereta itu, bukan Kota Banyumas gitu. Nah, kemudian Kota Purwokerto ini berkembang lebih cepat daripada Kota Banyumas yang tidak dilewati oleh kereta begitu. Dan kemudian pada tahun 1910 kemudian mulai banyak sekolah-sekolah yang dibangun di Kota Purwokerto, terus kan kemudian beberapa bangunan-bangunan pemerintah itu malah justru lebih banyak dibangun di Purwokerto ketimbang di Kota Banyumas. Nah, ini yang menyebabkan kemudian banyak sekali kaum cendekiawan yang tinggal di Purwokerto gitu. Dan kemudian mulai dari sana mungkin mulai banyak pergerakan-pergerakan di kaum-kaum elit seperti itu untuk membangun persurat kabaran. Dan memang sebelumnya Kota Purwokerto itu juga sudah banyak sekali kontributor atau warga Belanda yang menjadi kontributor untuk surat kabar yang sudah ada sebelumnya. Misalnya Parahyangan Bude, terusan kemudian ada The Lokomotif. Yang pasti itu beberapa surat kabar besar seperti itu. Dan kemudian mereka punya perwakilan redaksi di sana. Dan kemudian mungkin mereka berkepentingan untuk mendirikan istilahnya surat kabar sendiri gitu, agar mereka lebih lokal mungkin seperti itu. Tidak berbeda jauh dengan Purwokerto, perkembangan pers di kota Cilacap juga dimulai lewat infrastruktur vital yang dibangun Belanda seperti pelabuhan. Kabupaten Cilacap ini memiliki pelabuhan internasional sebelum kemerdekaan. Banyak buruh-buruh pelabuhan yang bekerja di pelabuhan. Jumlahnya cukup banyak. Nah, buruh-buruh ini ketika masa-masa pergerakan Indonesia itu menjadi incaran para partai, salah satunya itu SI, Syarikat Islam. Sehingga muncul sebuah surat kabar yang bernama Panca Indra ini. Perkenalkan, Mas saya Riyad Ginanjar dari komunitas Cilacap History. Komunitas Cilacap History adalah komunitas sejarah yang ada di Kabupaten Cilacap. Mereka bertujuan untuk studi dan pelestarian benda-benda bersejarah yang ada di Cilacap. Surat kabar Panca Indra ini, kalau kita lihat itu ada hubungannya dengan Syarikat Islam, karena di salah satu administrasinya itu ada yang bernama Yasa Dirja. Yasa Dirja itu merupakan anggota SI, sehingga berita-berita SI itu cukup banyak ditemukan di surat kabar Panca Indra. Itu kita memang dulu sempat riset sebenarnya ada enggak sih korannya di Cilacap yang asli keluaran Cilacap. Nah, kita kerjasama dengan Perpusnas waktu itu, kita ke Jakarta untuk mencari
ada nggak sih surat kabar asli dari Cilacap. Ternyata ditemukan koran Panca Indra itu, terbitan 1916. Untuk koran Panca Indra ini terbit setiap hari Rabu, jadi seminggu sekali koran ini terbit. Dan kepala redaksinya itu M. Sangiat itu memiliki 2 redaktur yang juga orang pribumi, sehingga surat kabar ini memang benar-benar asli dari pribumi gitu Mas. Yang menarik dari Panca Indra ini, surat kabar ini menyuarakan suara-suara anak muda yang kritis dan pedas tentunya untuk pemerintah, dan juga menampung segala golongan, ada yang rakyat rendahan ataupun yang pejabat juga dirangkul oleh mereka, diberitakan juga gitu. Sebenarnya kalau Banyumas Raya itu banyak, saya yakin banyak ini ya, banyak surat kabar Pandem ya itu. Panca Indra dan Desutkus. Ya, Desutkus memang dia setelah Panca Indra. Jadi kemungkinan Belanda kayak ya bikin tandingan, karena orang pribumi punya surat kabar, makanya orang Belanda membuat Sutkus, dan semua isinya itu bahasa Belanda semua. Nah, Sutkus ini juga masih bisa kita lihat di arsip di Perpustakaan Nasional, masih ada. Kalau di Cilacap ada koran Panca Indra yang menjadi surat kabar lokal pertama, di Purwokerto ada surat kabar Kumara. Surat kabar pertama yang muncul di Kota Purwokerto adalah surat kabar Kumara yang terbit pertama kali itu pada tahun 1917 gitu. Nah, saya belum tahu sejauh mana keterlibatan orang-orang lokal di sana, itu mungkin dari sumber-sumber yang saya dapatkan memang belum memunculkan tokoh gitu ya. Dan kemudian ada surat kabar Dunia Merdeka gitu, terusan kemudian suara kaum buruh, terusan kemudian ada surat kabar Samudra begitu ya. Dan kemudian memang di antara beberapa itu munculnya sekitar tahun 1917, terusan kemudian 1920, 1921, 1922. Surat kabar yang punya banyak pengaruh itu adalah surat kabar Dunia Merdeka, karena Dunia Merdeka ini tidak hanya terbit di Purwokerto tapi juga terbit di Purworejo dan kemudian di Surakarta kalau tidak salah, seperti itu. Ya, surat kabar lokal ini banyak memuat perkabaran atau berita-berita tentang salah satunya adalah tentang sejarah lokal, terusan kemudian lagu-lagu tradisional, terusan kemudian ada banyak yang memang memunculkan kelokalan seperti itu, termasuk event-event atau kejadian-kejadian yang bersifat lokal yang mungkin tidak diliput oleh surat kabar yang sifatnya lebih luas seperti terbitan-terbitan Belanda seperti itu. Ya, pemberitaannya misal terkait dengan pembangunan jembatan. Nah, misalnya kalau ada jembatan di sebuah desa yang ambruk atau terusan kemudian hanyut terbawa sungai itu ya, terusan kemudian ada kasus-kasus pembunuhan, terusan kemudian ada kasus misalnya orang terlindas kereta gitu ya, karena memang pada masa itu memang masa-masa menganggap bahwa kereta api itu sebuah kutukan gitu ya. Terusan kemudian menceritakan terkait ketakutan orang-orang Jawa untuk naik kereta, karena dianggap nanti kalau naik kereta itu bisa menjadi tumbal seperti itu. Terusan kemudian kasus keracunan atau kasus kesetrum listrik. Nah, itu yang paling banyak terjadi Kak, misalnya sebagai berita lokal seperti itu. Muatan berita lokalnya itu sangat-sangat lokal seperti itu.
Berkembangnya infrastruktur dan sumber daya manusia di kota Purwokerto dan Cilacap tidak hanya diikuti oleh perkembangan pers konvensional, tapi juga oleh surat kabar berbasis komunitas. Surat kabar ini muncul kebanyakan dari komunitas yang berbasis identitas, seperti komunitas Tionghoa hingga organisasi keagamaan seperti gereja dan Muhammadiyah. Dan kemudian tidak hanya itu juga, bahwa banyak berkembang di Purwokerto itu semacam majalah, tabloid gitu yang sifatnya lebih organisasi, seperti organisasi kepramukaan, terusan kemudian ada organisasi-organisasi kebatinan seperti itu. Mereka mencetak istilahnya kalau sekarang itu majalah intern seperti itu. Nah itu mereka malah lebih masif daripada koran-koran yang terbit lokal di Purwokerto. Nah salah satunya yang cukup masif itu adalah komunitas-komunitas Tionghoa seperti itu. Itu hanya beredar di wilayah organisasinya saja, seperti yang kita ketahui di sana ada perkumpulan Tionghoa, Tionghoa Kwan, terusan kemudian ada Cimehui, terusan kemudian ada Seni Nianhui gitu ya, terusan kemudian ada komunitas-komunitas kebatinan yang ada di Purwokerto gitu. Dan di Purwokerto itu komunitas kebatinannya juga lumayan terkenal karena pengikutnya tidak hanya dari Purwokerto tapi juga dari tempat-tempat lain, misalnya dari wilayah Karsidenan Banyumas dan Karsidenan Kedu seperti itu. Jadi komunitas khususnya untuk Tionghoa itu memang memiliki kayak buletin sendiri untuk kalangan mereka. Di situ isinya juga ada macam-macam. Jadi yang anak mudanya bikin buletin sendiri, untuk yang perempuannya juga punya sendiri. Jadi mereka kayak sendiri-sendiri gitu mas, mempunyai buletin sendiri, mempunyai tempat untuk memberitakan aktivitas mereka. Kebetulan yang komunitas Cilacap History miliki itu buletin tentang kepemudaan. Jadi pemuda Tionghoa aktivitasnya banyak diceritakan di situ. Ada perlombaan olahraga, ada juga perayaan sekolah Tionghoa. Mereka membuat perayaan 3 hari, lalu drama-drama orang-orang Tionghoa juga mereka beritakan di situ. Surat kabar lama seperti Panca Indra sampai Kumara sudah lama tutup. Namun jejaknya masih dapat ditemukan di bangunan-bangunan percetakan dan kantor redaksinya. Sebenarnya di Cilacap ada sebuah percetakan tua ya, yang bernama The Hope itu, The Hope. Ini percetakan milik Tionghoa, di mana tidak hanya melakukan percetakan saja, tapi melakukan penerbitan buku ataupun mungkin salah satu buletin yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa juga dicetak di sini. Jadi sebenarnya ada sebuah tempat yaitu percetakan The Hope itu yang cukup berjasa lah untuk dunia pers di Kabupaten Cilacap. Banyumas merupakan salah satu wilayah yang menyimpan banyak sejarah, tidak terkecuali sejarah pers. Tugas kita adalah untuk menjaga warisannya dan menolak lupa.